Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan dari polling di Instagram yang aku buat ya, seperti yang aku bilang dari video sebelumnya bahwa tertinggi itu tentang cinta, kedua karir ya. Jadi karena sebelumnya aku sudah buat yang bertema cinta, kali ini topiknya adalah karir ya. Kira-kira seberapa suksesnyakah kalian di masa depan? Seberapa sukses kalian nantinya ya? Oke, di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa memilih sesuai dengan intuisi kalian. Bisa jadi ada pesan yang memang perlu kalian dengar ya. Fokus sama pertanyaan, lalu dengarkan intuisi kalian, menuntun kalian memilih grup yang mana. Apakah grup 1, grup 2, grup 3? 1, 2, 3, oke? Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ aku sediakan timestamp-nya. Ingat, ini adalah general reading, jadi energinya kolektif. Tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton, itu nggak mungkin. Tidak mungkin semua situasi diangkat di sini, jadi cerdaslah dalam menyikapi general reading ini ya. Jangan dipaksakan kalau memang kalian rasa ini tidak resonate untuk kalian, ya. Aku pikir cukup, jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Six of Wands, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini jelas ada Aries ya, kemudian ada Virgo, ada Pisces, ada Leo, ada Taurus, Scorpio, Aquarius, ada Libra juga ya di sini. Oke, aku pikir cukup itu energi yang terlihat di sini. Baik, grup 1. Kalau aku lihat di sini, ini kan pertanyaannya seberapa sukses kalian di masa depan gitu ya. Kalau sukses, jelas kalian sukses. Ya, di situ ada the magician. Apapun yang kalian usahakan itu bisa terrealisasikan di masa depan. Memang jalannya itu panjang, karena kalau aku lihat di grup 1 ini adalah grup yang sudah merasakan super pahitnya kehidupan. Jadi nggak cukup pahit saja ya, tapi super pahit ya. Itu yang aku lihat di sini. Bayangkan di situ ada Three of Swords, Four of Swords ya. Nine of Wands. Di sini mungkin kalian grup 1 adalah orang-orang yang jalannya lumayan terjal ya. Kalian mengawali hidup kalian dengan situasi yang tidak mudah kalau aku lihat di sini ya. Kalaupun ya hidup kalian baik gitu ya, misalkan ya cukup baik, itu mungkin di awal aja, lalu kalian harus melalui kesulitan dari usia yang dini. Karena ada juga ya orang yang mungkin mereka itu sebenarnya awalnya dulu keluarganya sih sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Cuman mungkin ya ada masalah, musibah gitu ya. Akhirnya keadaan benar-benar berubah 180 derajat gitu loh. Dan itu mereka rasakan ketika mereka masih kecil juga, masih usia dini. Ada juga kan tipikal orang yang seperti itu. Ada yang memang dari lahir situasinya sudah memprihatinkan, itu juga ada gitu ya. Tapi yang jelas, kalau aku lihat di sini, yang resonate sama grup 1 ya, yang resonate dengan pembacaan grup 1 ini adalah orang-orang yang memang sudah melalui masa sulit dan prihatin ya, dari usia yang masih sangat muda sekali, masih bisa dibilang kecil lah ya. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian saat kalian beranjak dewasa, sebenarnya hidup kalian tidak langsung berubah seperti yang kalian harapkan, walaupun tetap ada perubahan gitu ya. Jadi kalian memang suksesnya itu dari jalur yang cukup berat di sini kalau aku lihat ya. Sukses dari jalur yang jelas nggak mudah banget sih ini kalau aku lihat di sini ya. Oke. Dan ini memang terlihat juga kalian merintis dari awal. Ya bayangkan aja kalian memulai segala sesuatu dari kondisi yang
serba sulit ya. Jadi udah jelas kalian benar-benar merintis, ya sebut saja kesuksesan ya. Merintis itu dari bawah gitu loh. Bukan merintis itu dari link-link yang mungkin sudah kalian miliki, dari keluarga kalian, dari background kalian, atau dari keadaan yang sudah cukup comfortable ya. Dari keadaan yang sudah cukup nyaman gitu loh. Tidak seperti itu kalau aku lihat ya. Tapi ya ini seperti pelangi datang juga di hidup kalian gitu ya. Setelah badai ya, akhirnya kalian bisa mendapatkan pelangi tersebut, atau setelah mengarungi badai ya yang cukup besar ombaknya, disertai ombak yang lumayan besar dan agak lama, tapi ya badai itu pasti akan berlalu juga sih. Cuman gini, kita perlu belajar agar badai itu memang benar-benar berlalu ya, dan kita tidak harus mengulangi situasi yang sama gitu kan. Karena kalau kita hanya diam aja, mungkin itu berlalu tapi nggak lama itu akan datang lagi. Jadi kayak kita nggak bisa mengantisipasi, kita nggak memahami permasalahannya di mana. Jadi kita nggak bisa membuat tips and triknya untuk menghadapi itu semua gitu. Ya jadi kalaupun badai itu datang, ya kita sudah mempersiapkan sehingga apa ya, kita nggak merasa kewalahan seperti sebelumnya gitu. Itu salah satu cara sih ya, biar kita nggak harus berkutat di masalah yang sama kayak gitu ya, situasi yang sama. Kalau situasi yang sama itu adalah situasi yang menyenangkan sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak menyenangkan ya males juga gitu kan. Oke, jadi kalau aku lihat di sini kalian itu memang adalah orang-orang yang punya keinginan besar. Keinginan kalian besar, tapi usaha kalian juga besar, bukan cuma keinginan aja. Kalian orang yang punya tekad bulat kalau aku lihat di sini ya. Pantang menyerah dan pekerja keras gitu. Dan ini sih tipe pejuang sih kalau aku lihat ya. Jadi kalau kalian memang seorang pejuang, kalian merasakan bahwa kalian adalah pejuang, ya ini adalah grup kalian. Tetapi kalau kalian merasa, enggak, gue nggak seperti itu, mungkin nanti kalian cek grup yang lainnya ya. Karena kalau aku lihat di sini orang-orang yang ada di sini sudah sering terluka, sudah sering ya oke, nggak tahu lah kalau jatuhnya ya, tapi kecewa itu ya, sering kecewa iya, sering menemui situasi yang tidak sesuai dengan harapannya gitu loh. Mereka udah berusaha tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Sudah sering lah ya dengan hal itu gitu ya. Ya, mereka sudah melalui hal itu semua dan mereka selalu bangkit, itu yang aku lihat di sini. Walaupun ya lumayan sering gitu ya. Dan terus bangkit. Di situ ada King of Wands ya. Jadi udah jelas. Kalau aku lihat di sini grup 1 adalah grup pemimpi. Jadi bukan sekedar bermimpi saja, tapi mereka sendiri meyakini mimpi itu dan berusaha memanifestasikan itu juga melalui usahanya ya. Di 9 of Wands ini aku lihat ya ini orang-orang yang lumayan tahan banting ya. Orang-orang yang sulit untuk membuat mereka berhenti berjuang gitu loh. Jadi mereka orang yang selalu berusaha seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Terus berusaha gitu. Bisa dibilang cukup ambisius juga sih. Cuman gini ya. Kita punya ambisi boleh-boleh aja. Tapi bukan berarti ambisius yang apa ya, melegalkan segala cara yang kita udah tahu itu nggak baik gitu loh dan tidak fair gitu misalkan. Nah, aku tidak melihat itu di grup 1 sih. Jadi mereka punya ambisi, mereka pekerja keras, mereka ambisius ya, tapi mereka tetap punya prinsip yang baik juga sih kalau aku lihat di sini ya. Karena kalau mereka nggak punya prinsip yang baik ya, mereka tidak bisa memanifestasikan kesuksesan dan kebahagiaan yang seperti itu gitu ya. Oke, jadi the 9 of Wands itu adalah penampakan tampilan orang-orang yang terus berjuang dan
pantang menyerah ya, walaupun mungkin sudah sering gagal gitu misalkan ya. Oke, bahkan di bottom of the deck di sini ada the sun ya. Ada the sun. Jadi kalian akan menemui perubahan yang signifikan di hidup kalian nantinya. Kalau kalian memulai dari keadaan yang sulit gitu ya. Jadi jangan khawatir karena kalian sebenarnya sudah memanifestasikan itu dan kesuksesan itu sedang berjalan gitu ya. Ini sedang proses gitu loh. Tapi udah terlihat energinya ya. Jadi coming soon lah ya. Itu yang kulihat di sini, oke? Ya terlihat banget grup 1 itu juggling ya untuk mengupayakan sesuatu kalau aku lihat di sini ya. Jadi gini loh, masing-masing orang mungkin saja usahanya itu beda-beda. Ya, kalau aku lihat di grup 1 ini, untuk mendapatkan hal yang sama, kalian itu harus berjuang lebih keras lagi kalau aku lihat ya. Itu yang aku maksud juggling di sini. Kalian harus menghadapi beberapa hal lah ya. Dan tetap fokus di situ. Oke. Bahkan di sini kartunya di oracle-nya udah terlihat bahwa kalian itu sempat menemui situasi ya. Mungkin ini sering juga kalian rasakan gitu ya. Kalian berpikir kapan situasi hidup kalian itu bisa berubah gitu ya. Karena kalian kayak nggak melihat titik terang itu. Kalian terus berjalan tapi ini kayak nggak tampak jalan keluarnya gitu. Sehingga terkadang kalian sudah capek, kalian membiarkan apapun yang memang harus terjadi ya udah gitu loh. Karena kalian pikir kalian nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. Maksudnya ini sih kayaknya situasi orang yang mereka merasa udah di bawah gitu ya. Mereka mau berjuang sebesar apapun, mereka nggak bisa berharap banyak gitu loh. Dari apa yang sudah terjadi, ya memang terkesan mereka harus seperti itu, nggak bisa berharap banyak gitu. Jadi kayak ya udah terserah, pokoknya ya gue udah berjuang, gue udah berusaha. Kalau memang ini adalah nasib dan takdir gue, ya udah let it be gitu ya. Jadi kayak menerima aja, ya bukan berarti suka ya, tapi ya mau nggak mau memang harus berbesar hati gitu loh. Jadi ya udah kayak sempat kalian itu pasrah. Pasrah itu bukan ingin mengakhiri hidup juga sih ya, tapi pasrah di sini ya udahlah, kayaknya udah nggak mau berharap banyak lagi gitu. Kalau memang ini nasib dan ini takdir ya udah. Ya gue hanya berusaha aja yang gue bisa. Kayak gitu. Itu yang gue lihat di sini ya. Cuman di saat kalian berpikir seperti itu, sebenarnya kalian ini sedang menuju kesuksesan yang waktu itu belum kalian lihat saja, tapi nanti akan kalian lihat di sini. Di sini ya, kalau aku baca sih seperti itu. Nanti akan kalian lihat ya. Kalian orang yang intuitif kalau aku lihat ya. Ya memang perubahan hidup kalian itu nggak kerasa ya. Ini bisa terjadi tiba-tiba. Kalian sih merasanya gini ya. Keadaan itu ya sama aja, berjalan seperti biasanya gitu. Cuman berbicara hidup tak pernah pasti, itu bukan hanya gak pastinya dalam arti buruk ya. Gak pastinya itu bisa jadi hari ini kalian rasanya biasa-biasa saja. Kayaknya ya menjalani hidup seperti biasa, tidak ada yang terlalu spesial, tidak terlihat ada tanda-tanda wow yang berubah drastis gitu kan. Ya udah gitu. Saat kalian gak berpikir bahwa kalian suatu saat akan mendapatkan kesuksesan itu, justru diam-diam situasi hidup kalian nanti berubah kalau aku lihat di sini ya. Di kartu ini gitu ya. Jadi kalian memang tidak melihat perubahan ini. Kalian tidak melihat datangnya kesuksesan ini. Di sini kalau aku lihat ya, kesuksesan ini memang tidak lepas dari betul kalian sudah memanifestasikan ini, tapi kalian memanifestasikan ini dari lama itu juga belum tentu langsung terlihat ya. Jadi menurut aku ini masalah divine timing.
Kedua, memang soal keberuntungan ini kalau dari sudut pandang aku, sebutlah itu karma baik gitu. Jadi saat karma baik itu datang pada kalian ya, maksudnya kembali pada kalian gitu loh, karma baik itu, disitulah keberuntungan itu. Tiba-tiba jalan terbuka lebar dan kalian bisa melihat semuanya gitu. Dan ini berkaitan sama masa depan kalian yang sebenarnya sukses di situ kalau aku lihat ya. Sukses kok ya. Bahkan di sini ada Nine of Pentacles, ada Ten of Pentacles gitu. Jadi kesuksesan yang aku lihat di sini memang cenderungnya ke arah materi. Kalau kebahagiaan itu kembali sama kalian. Cuman kalau kalian mengupayakan dari bawah, kalian sudah tahu apa itu sedih, apa itu sakit, apa itu kecewa bertubi-tubi, apa itu jatuh berkali-kali, apa itu yang namanya menunggu dalam ketidakpastian, apa itu yang namanya berusaha menunggu tapi hasil tidak ada atau tidak sesuai dengan harapan. Kalian tahu itu semua. Kalian sudah melalui itu semua. Kalau sudah, yang aku lihat di sini, kalian sebenarnya orang yang relatif mudah bahagia di depan. Karena kalian sudah merasakan itu semua kan. Kayak gitu. Kalau soal kesuksesan materi, itu nggak usah ditanya. Nine of Pentacles, Ten of Pentacles. Kalian bergelimang materi kalau aku lihat di masa depan. Ya, jadi mungkin kalian sudah melalui masa sulit itu di masa yang dini ya. Sehingga masa apa ya? Masa nggak harus tua juga sih, nggak harus tua itu kan relatif ya, nggak setua itu juga sebenarnya ya. Mungkin ya setidaknya bisa jadi 40 itu kalian sudah sesukses itu sih setidaknya, alias bisa lebih cepat dari itu. Balik lagi, waktu itu tiap orang berbeda, bisa maju bisa mundur tergantung dari masing-masing orang, oke? Tapi setidaknya aku melihat 40 kalian sudah merasakan kesuksesan yang besar itu gitu. Jadi apa ya, 40 itu kan sebenarnya juga ya belum dibilang tua ya, maksudnya masih sangat produktif gitu loh, masih produktif untuk bekerja, untuk menikmati hidup gitu loh ya. Bahkan ada orang yang mau bekerja terus sampai maut gitu loh maksudnya sampai meninggal gitu loh. Ya kalau udah meninggal ya mungkin nggak bekerja ya maksudnya mereka nggak mau pensiun ya, mereka tetap mau aktif bekerja, entah untuk apapun, apakah untuk kegiatan sosial, amal, atau tetap bekerja, tetap aktif lah intinya. Ada orang-orang yang suka seperti itu, jadi nggak mau berhenti bekerja. Ada yang seperti itu kan ya. Apalagi usia 40 itu kan sebenarnya masih cukup fit gitu loh ya. Tapi kan tadi aku bilang setidaknya. Bisa saja sebelum 40 kalian sudah mulai merasakan kesuksesan yang ya pernah kalian inginkan itu gitu ya. Jadi kalau soal materi nggak usah ditanya, kalian sukses besar. Kalau maksudnya di sini kan general reading ya. Apakah kalian sukses dalam berbisnis? Apakah kalian sukses dalam berkarir di luar? Aku melihatnya sama-sama sukses, tergantung jalan kalian. Kalau kalian memang jalannya di bisnis, kalian akan dapatkan kesuksesan di situ. Tapi kalau kalian bekerja di luar, berkarir di luar, kalian akan dapatkan kesuksesan dan posisi itu di luar gitu ya, tergantung jalannya, oke? Dan soal kebahagiaan, nah orang-orang seperti ini tadi aku sudah bilang, mereka orang yang mudah merasakan bahagia karena mereka sudah tahu pahitnya hidup itu kayak gimana di awal-awal. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat justru hidup kalian makin dewasa, makin bertambah usia ya. Aku bilang bertambah usia bukan bertambah sisa hidup loh ya. Bertambah usia. Semakin bertambahnya usia, aku melihat kehidupan kalian itu makin baik. Itu yang aku lihat ya. Jadi kalian itu bisa menikmati masa tua dengan damai, nyaman, bahagia. Itu yang aku lihat di sini. Jadi memang cobaan orang itu beda-beda waktunya. Ada orang yang diuji dari kecil, ada orang yang diujinya saat mereka dewasa. Tapi kalau kita melihat orang yang yang udah mungkin cukup umur, kok mereka kayaknya hidupnya baik-baik aja sampai tua gitu kan kita nggak tahu
dulu mereka merintis hidupnya dari mana, seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi ya orang itu beda-beda jalan hidupnya, jadi ya udahlah ya. Kita hanya melakukan yang terbaik sebisa kita, ya. Oke, nah di kartu ini aku melihat kalian orang-orang yang tough, orang-orang yang kuat. Memang terlihatnya, ya kalau orang nggak paham kalian dibilang stubborn, dibilang keras kepala. Kalau orang itu nggak paham ya. Tapi sebenarnya kalau untuk hidup kalian ya itu hak kalian. Kenapa juga harus dibilang keras kepala? Karena kalian juga yang akan merasakan sendiri, ya kan, hasil dari apa yang kalian lakukan. Enak tidak enaknya kalian yang menanggung itu gitu loh ya. Oke, nah kalau aku sih lebih suka melihat kalian orang yang punya prinsip kuat. Kalau udah mau A, kalian akan mengupayakan A. Kalau kalian meyakini A, kalian itu nggak bisa basa-basi gitu loh. Ya, nggak bisa basa-basi kayak hanya sekedar menyenangkan orang, itu nggak bisa. Kalau itu sudah menjadi prinsip kalian, ya itu yang kalian jalani. Kecuali kalau kalian sudah merubah prinsip kalian karena suatu perspektif yang kalian lihat gitu loh, yang menyentuh pikiran dan hati kalian. Nah, bisa loh orang itu ya bisa kalau orang itu dapat sebuah perspektif entah dari apa yang dia lihat atau yang dia alami lah ya. Masih bisa orang itu berubah gitu ya. Pasti gini, kita punya karakter utama yang kemungkinan apa ya? Yang kemungkinan ada di diri kita gitu loh ya. Tapi pikiran orang itu terus tumbuh dari apa yang mereka alami, mereka lihat, walaupun tidak dialami tapi mereka lihat dan mereka rasakan gitu. Di situ ya pengetahuan orang bertambah ya kan, selalu terbuka. Jadi itu yang aku bilang, walaupun secara fisik orang itu nggak harus tumbuh terus ke atas gitu ya, kayak iklan susu by the way. Tapi pikiran orang terus tumbuh. Ya, orang bisa berubah ya. Tapi mereka berubah dari keinginannya ya, bukan dipaksa berubah gitu loh. Jadi jangan berpikir atau berekspektasi bisa merubah orang kalau mereka nggak mau berubah gitu loh ya. Ya balik lagi, maksudnya gini, bukan berarti prinsip orang itu berubahnya 180 derajat, enggak juga. Misalkan gimana ya, kalau prinsipnya dia ya ngerti lah, maksudnya orang itu bisa berubah pandangan gitu ya. Tapi yang penting kalau aku lihat di sini, kalian grup 1 adalah orang yang hanya melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan kalian dan prinsip kalian. Prinsip itu bisa berkembang ya, sesuai dengan pandangan kalian yang bisa terus tumbuh gitu loh. Prinsip itu bisa ada perkembangan, seperti pandangan lah ya. Mungkin kalian bisa lebih berempati atau melunak gitu. Tapi kan bukan berarti kalian keluar dari prinsip kalian seperti itu. Jadi kalian tetap punya prinsip. Intinya kalau aku lihat di sini bukan orang oportunis ya. Orang yang memegang prinsipnya, orang yang punya integritas. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Di bottom of the deck bahkan ada ini. Jadi ini gambaran kalian memang sudah jungkir balik untuk memanifestasikan kesuksesan ini gitu ya. Kalian sudah melalui trial and tribulation di sini ya. Bahasanya gitulah ya. Kayak gitu deh. Dan aku lihat di sini kayaknya kalian sudah siap untuk keluar dari masa-masa suram itu ya, untuk melihat cahaya yang lebih terang gitu ya. Good luck buat grup 1. Jadi sesukses apa sih kalian di masa depan? Sukses banget sih sebenarnya kalau aku lihat di sini ya. Kalian bisa menempati karir atau posisi yang sebenarnya cukup di atas dan dilihat orang banyak. Kalau bisnis ya ini bukan bisnis kecil-kecilan juga gitu. Jadi aku melihat pencapaian ini membuat kalian disegani gitu ya. Oke, good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1. Oke, grup 2. Apa kabar ya? Ini adalah hasil pembacaan untuk kalian. Baik, kalau aku lihat di sini energinya ada Virgo, Leo, Aries, Aquarius, Libra,
Ada Sagittarius juga, ada Taurus. Oke, Gemini. Itu yang kulihat ada di sini ya. Ada Pisces juga di sini. Ya, cukup. Grup 2. Sesukses apa sih kalian di masa depan? Kalau aku lihat di sini, kalian ini sukses mendapatkan seseorang yang menjadi dambaan sih ya. Nah, orang ini juga bisa membawa kalian sukses bersama. Kayak gitu. Jadi, kalau aku lihat orang ini orang yang punya cukup banyak materi. Orang yang sukses. Jadi, sesukses apa kalian di masa depan, kalian bisa mendapatkan orang yang sukses di hidup kalian, pasangan yang sukses di hidup kalian. Jadi ya kalian bisa sukses bersama lah kalau mau ya. Gitu. Tapi at least pasangan kalian sukses gitu ya. Jadi dalam percintaan kalau aku lihat di sini, kalian akhirnya bisa membangun keluarga ya sama orang ini. Oke, itu yang aku lihat di sini. Hubungan kalian cukup kuat, membahagiakan. Jadi kemungkinan ya, ini yang aku lihat untuk grup 2. Saat kalian sama orang ini, memang situasi hidup kalian berubah cukup drastis dan itu ke arah yang sangat baik ya. Secara ekonomi, sosial itu baik banget. Jadi kayak kalian itu naik ke atas gitu loh. Itu yang kulihat di sini. Mungkin ya saat bersama orang ini kalian bisa merasa jadi bintang. Itu bisa jadi ya. Tergantung orang ini tuh siapa sih sebenarnya. Karena kalau aku lihat sih orang ini kayaknya cukup punya posisi gitu loh. Ya jadi kalian akhirnya mendapatkan imbasnya di situ. Ciri-ciri grup 2. Kalau aku lihat di sini, grup 2 adalah orang yang cukup tertutup. Terlihat introvert. Apakah kalian orang yang introvert? Kalau iya, dan kalian merasa aneh ya. Sebenarnya kalau aku lihat di sini kalian tidak aneh ya. Cuman unik. Kalian itu unik. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Tetapi kalian merasa diri kalian itu beda dari orang pada umumnya. Dan di situ kalian merasa aneh. Padahal ya setiap orang pasti ada yang berbeda gitu loh. Maksudnya orang tuh harusnya memang gak ada yang benar-benar sama gitu kan. Selalu ada perbedaan lah ya intinya. Cuman kalian itu terlalu melihat perbedaan dalam diri kalian. Sorry, bukan perbedaan, aku ulang. Kalian melihat sesuatu dalam diri kalian itu cukup aneh gitu loh. Intinya itu mungkin kalian melihatnya itu sebagai kekurangan ya. Jadi itu yang membuat kalian itu dulu awal-awalnya itu tidak pede. Gak pede karena gimana ya, ini mungkin tipikal orang yang mereka gak bisa melihat kekurangan orang lain atau sulit melihat sisi yang kurang dari orang lain, atau bisa jadi mereka itu melihat mereka melihat orang-orang itu cukup normal, cukup sempurna gitu ya, tapi mereka terlalu menghakimi diri mereka. Mereka melihat kekurangan dalam diri mereka itu sebagai sesuatu yang besar. Ya mereka melihatnya itu kekurangan dan itu dilihat sebagai sesuatu yang besar. Jadi mereka hanya fokus di situ gitu loh. Mereka nggak lihat bahwa setiap orang ya punya keunikannya masing-masing gitu lah ya intinya. Cuman masalah pede atau tidak pede gitu sih ya. Nah orang-orang di sini kalau aku lihat terlalu fokus pada apa yang mereka anggap kurang. Dan gimana ya, kalau keunikan mereka anggap kekurangan, ya sebuah kekurangan dalam diri mereka, ya udah gitu loh ya. Mereka kayak nggak pede untuk tampil menjadi dirinya sendiri kalau aku lihat. Jadi cenderung tertutup, introvert, tadi aku udah bilang, dan mungkin di mata orang-orang grup 2 ini tidak buruk, tidak jelek, tidak apa ya bahasanya. Ya sebenarnya oke lah gitu loh. Cuman grup 2-nya sendiri merasa diri mereka tidak sebaik itu gitu loh ya. Mereka selalu melihat diri mereka itu kurang-kurang, tidak sempurna, di bawah orang lain,
Dan intinya akhirnya itu membuat diri mereka jadi nggak pede, nggak percaya diri, tidak nyaman sama dirinya, kayak malu gitu loh. Kayak gitu sih. Walaupun orang lain tidak melihat ada masalah dalam dirinya gitu loh. Orang bisa mengagumi seseorang, tapi orang lain bisa mengagumi kalian ya, misalkan contohnya. Tapi kalian bisa saja selalu merasa kurang dan tidak nyaman atau tidak percaya diri gitu. Bisa aja kan, bisa seperti itu gitu ya. Nah, aku melihat grup 2 itu sepertinya orang yang kayak gitu loh. Jadi kalau kalian seperti itu, bisa jadi ini resonate untuk kalian ya. Jadi kalau aku lihat sih mungkin sebagian dari kalian seperti kayak social climber gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ada keinginan untuk mengubah status sosial dengan bersama seseorang atau berteman dengan orang-orang tertentu gitu. Mungkin sebagian dari kalian ada pikiran seperti itu gitu loh. Dan sebenarnya apa ya? Tadi yang aku bilang, masalahnya gimana ya? Kalian sendiri nggak nyaman dengan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak mau bergaul sebenarnya ya, cuman selalu ada rasa insecure gitu loh di dalam dirinya gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Ada loh orang yang kalau dilihat sebenarnya cakep gitu loh, cuman dia itu kayak merasa insecure gitu. Orang yang terlihat cakep, terlihat kayaknya, sorry ya, mungkin kita mikirnya orang kayak dia nggak mungkin lah merasa insecure gitu loh ya. Kadang kita bisa berpikir seperti itu. Sampai akhirnya dia membuka diri bahwa sebenarnya dia selama ini tuh insecure gitu loh. Ada yang seperti itu. Artinya sebenarnya itu dari matanya sendiri, dari pikirannya sendiri terhadap dirinya. Bukan dari orang lain gitu loh. Ya kan? Kalau orang lain mau berkata apa, tapi kalau dia pede aja, dia nyaman aja ya kayaknya nggak ada masalah ya. Pertama nggak ada masalah, terus apapun omongan orang tidak ada fungsinya juga gitu loh. Jadi kayak membal aja gitu. Karena udah pede sama dirinya gitu ya. Oke, balik lagi di sini. Itu sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi mereka sih sebenarnya suka-suka aja bergaul ya. Mungkin bergaul biasa. Mungkin nggak kelihatan. Mungkin sebagian orang nggak melihat insecure ya. Tapi sebenarnya di dalam diri mereka itu ada insecure. Kalau aku lihat di sini ya, gitu. Bukan berarti mereka nggak mau bergaul, nggak. Mereka mau bergaul, mereka bergaul seperti biasa, cuman sisi insecure itu ya mereka sembunyikan lah gitu. Nggak selalu terlihat atau nggak selalu tampak untuk ya nggak selalu tampak di muka umum gitu, atau tidak semua orang bisa melihat itulah. Mungkin orang-orang tertentu bisa melihat itu. Orang-orang yang mungkin memang bisa membaca kayak body language seseorang ya, bisa membaca gerak-gerik seseorang ya, mungkin bisa aja menganalisa itu. Tapi nggak semua orang mungkin bisa notice sama hal itu, bahwa di sini ada yang insecure gitu ya. Oke, balik lagi sama bergaul dan bersosialisasi. Ya, mereka bergaul seperti biasa ya. Justru sebagian dari mereka kecenderungan seperti social climber yang tadi sudah aku bilang gitu ya. Untuk meningkatkan situasi mereka lah ya, yang mereka anggap ini perlu ditingkatkan gitu, yang menjadi sumber insecure dari diri mereka gitu. Kayak gitu ya, sebagian. Cuman bisa saja ya, balik lagi ini kan proses pendewasaan, proses pendewasaan atau perjalanan spiritual orang lah ya. Jadi di awal-awal mereka bisa jadi ya, kalau mindsetnya kayak social climber itu cenderung mereka gak menemukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Kalau mindsetnya seperti itu.
nggak semua grup 2 di sini seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa tidak seperti itu ya udah, berarti bagian yang itu bukan untuk kalian, gitu aja ya. Jadi nggak usah marah ya, relax, oke? Ya kayak gitu ya. Jadi kalau mindsetnya seperti yang aku bilang tadi, social climber ya, kadang mereka pikir itu yang berkilau itu adalah emas gitu ya, atau diamond gitu. Tapi ternyata itu hanya imitasi gitu loh. Pokoknya kalau mindsetnya, pikirannya dari awal niatnya sudah sebagai social climber ya, orang yang dari awal niatnya sebenarnya nggak lurus gitu loh ya, kecenderungan nanti jalan mereka juga nggak lurus sih sebenarnya, kayak gitu sih kecenderungan. Jadi makanya sih kita harus hati-hati sama niat kita dari awal, karena itu akan diuji sama semesta gitu ya. Misalkan contoh, niat dari awal, oh dia pengen cari jodoh yang kaya raya ya kan, ya pokoknya dia mengandalkan itu soal materi gitu ya. Itu hak setiap orang memang ya, masalah selera itu hak setiap orang gitu. Sampai akhirnya semesta memberikan pelajaran, sebenarnya ini bukan soal baik dan buruk, tapi dia konsekuen nggak dengan niat dan pilihan dia di awal gitu. Mungkin bisa saja dia menarik seseorang yang seperti itu, tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu loh. Iya benar, dia memanifestasikan orang yang kaya raya mungkin ya, tapi ternyata secara karakter, oh ada hal-hal yang tidak semudah itu loh gitu. Ya gimana ya, oke sih mungkin kaya, tapi ternyata mungkin player gitu ya, dia hanya dipermainkan, atau bisa juga dia tidak dihargai, atau apa ya namanya, mungkin suka melakukan kekerasan kayak gitu ya. Tapi nggak semua orang, bukan berarti orang kaya seperti itu. Itu contoh aja ya, gambaran aja misalkan. Jadi kayak gitu sih. Bukan kadang, semesta itu biasanya menguji niat dan pilihan kita. Apakah iya itu yang kita pilih gitu loh. Kita pikir hanya itu saja lalu clear semuanya. Maksudnya hanya itu aja dan hidup kita mudah ke depannya. Padahal tidak sesederhana itu gitu loh. Semua itu ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kita bisa menerima yang mana? Maksudnya setiap orang satu paket lah ya, ada sisi baik, buruk ya kan. Kita pilih paket yang bisa kita jalani aja gitu loh. Kayak gitulah ya. Intinya tidak sedangkal keinginan kita di awal gitu loh. Kok kita sih tidak sedangkal keinginan orang-orang itu di awal, bukan kita, please deh. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kembali lagi di sini ya. Kalau memang kalau memang dari awal niatnya seperti itu, nanti akan diuji ya. Jadi sampai kita paham, oh ternyata yang kita butuhkan itu ini, oh ternyata kita tuh harusnya begini gitu loh. Oh ternyata kalau kita maunya A, B, C, D, bla bla bla, kita memang harus mencoba menjadi seperti itu dulu. Dan di saat kita sudah menjadi seperti itu, bisa jadi kita udah gak mengejar hal-hal itu lagi. Dan justru hal itu yang kita tarik di hidup kita gitu loh ya. Justru kita memanifestasikan itu gitu. Cara memanifestasikannya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi itu yang aku maksud perjalanan spiritual orang gitu ya. Nanti kita akan diuji dari pilihan atau pikiran awal kita. Apakah iya itu yang kita inginkan dan kita butuhkan? Apakah iya semudah itu? Ternyata kita bisa menemui fakta-fakta lain. Nah, di situ kan kita berproses terus gitu loh. Makanya orang bisa lebih bijaksana dan dewasa kalau dia bisa memetik pelajaran dari situlah. Dan itu mungkin bisa mengubah perspektif orang gitu ya. Kayak gitulah ya. Baik, kembali ke sini. Tapi kalau aku lihat sih akhirnya kalian bisa mendapatkan
orang tersebut gitu loh. Kalian jadi orang yang mempesona, ya kan? Intinya di sini kalian nggak hanya sekedar menunggu dan berharap, tapi kalian terus bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri kalian. Dan itu akhirnya mengantarkan kalian menemukan pasangan yang pernah kalian idam-idamkan gitu. Setelah kalian bertransformasi itu gitu ya. Ya jadi kehidupan kalian bisa sukses sih ke depannya kalau aku lihat di sini. Kayak gitu, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Coba aku lihat lagi. Kalau aku lihat, iya memang sih kayaknya nih, kayaknya ini itu ya. Kalian bisa bertemu dengan orang yang bisa menawarkan kalian banyak hal, memberikan kalian banyak hal, kenyamanan hidup ya, tapi memang kalian harus merubah, bukan sekedar merubah penampilan sih, bukan. Dari mindset kalau aku lihat di sini, seperti yang aku bilang tadi ya kan, kalian harus bertransformasi jadi kayak Queen of Wands, Queen of Pentacles di situ ya. Memang mempesona ya kan, dan cukup stabil dengan diri kalian ya kan, dan itu kunci kalian bertemu dengan orang ini gitu. Dan aku melihatnya kalian itu sebenarnya punya banyak pilihan ke depan ini, di depan ini punya banyak pilihan. Iya, sepertinya sih kebahagiaan keluarga kalau aku lihat di sini untuk grup 2. Sesukses apa kalian di masa depan? Bahkan di bottom of the deck ada ini ya. Jadi menemukan cinta sejati kalian yang benar-benar membahagiakan buat kalian. Karena seperti yang aku bilang, terkadang kita melihat itu berlian tapi ternyata itu imitasi, ya. Kita pikir itu adalah kebahagiaan, ternyata begitu diselami, oh tidak sedangkal itu loh. Sesuatu yang terlihat berkilau itu artinya kebahagiaan. Nggak sesederhana itu. Kayak gitu. Jadi kayak tidak ada makan siang gratis, contohnya kayak gitu. Jadi nggak segampang itu kalian bermimpi dan itu datang aja begitu ke hidup kalian gitu. Nggak segampang itu. Ada hal yang harus dibayar dari itu semua. Ya pasti usaha dan transformasi diri. Apa iya dengan mindset kita seperti itu kita bisa memanifestasikan apa yang kita inginkan gitu kan. Oke. Nanti mindset itu akan mengantarkan kita pada transformasi sih. Transformasi diri, nanti transformasi kehidupan. Jadi saat sesuatu di dalam diri kita ada yang berubah, hidup kita di luar juga akan mengikuti. Itu bukan sekedar teori ya, tapi itu kayaknya berdasarkan observasi deh. Kalau menurut aku, ya itu ada benarnya sih, ya. Semua memang berawal dari mindset, oke? Ya jadi ngomong-ngomong soal cinta sejati ya, orang-orang di luar sana bisa saja menganggap oh udah menemukan cinta sejati. Belum tentu kehidupan pernikahan mereka membahagiakan, belum tentu. Nah, kalau aku lihat di sini, kesuksesan kalian adalah punya rumah tangga atau kehidupan keluarga yang nanti kalian bangun dengan jodoh kalian itu sebagai sesuatu yang indah gitu loh ya. Jadi kesuksesan kalian itu punya rumah tangga yang indah, keluarga yang indah yang kalian bangun dengan jodoh kalian itu. Kalian bisa punya banyak hal, bisa apa ya, kayak dulu kalau kalian menginginkan itu kayaknya nggak semudah itu. Nah, saat kalian bersama, kalian bisa mudah mendapatkan apa yang kalian inginkan itu, atau yang pernah kalian inginkan itu ya. Kalian bahagia, menurut aku bahagianya di sini bukan soal materi aja. Nah, kalian jadi paham bahwa tingkat materi sama tingkat kebahagiaan itu tidak berbanding lurus ya. Makin kaya makin bahagia, enggak juga sih. Terus buktinya di luar sana banyak ya nggak tahu ya, karena kan saya juga nggak ngitung gitu ya. Tapi kan ada dan nggak sulit ditemukan orang yang sepertinya punya banyak hal tapi mereka sepertinya tidak bahagia gitu ya, karena
Contohnya kayak narkoba gitu ya. Kalau bahagia terus ngapain pakai narkoba gitu misalkan. Terus kalau dia sepertinya punya banyak hal, punya apa ya, punya materi, terus ketenaran, terus kenapa misalkan amit-amit mengakhiri hidupnya, contohnya kayak gitu. Kan ada tuh di luar sana seperti itu gitu. Jadi iya betul kita butuh duit, tapi emang yang kita butuhkan duit seberapa sih untuk memenuhi kehidupan kita gitu ya. Tergantung sih, tergantung gaya hidup orang ya. Betul ya. Tapi kan kita berbicara kebutuhan pokok gitu loh. Iya kan? Selebihnya happiness memang kembali ke mindset orang sih ya. Oke. Itu yang kulihat. Jadi kalau orang itu berpikir, oh dengan gua kaya raya gua akan bahagia lah. Seperti yang gue bilang tadi, pikiran orang, niat orang akan diuji sama semesta. Apakah iya seperti pemikiran kamu? Kita lihat nanti. Akhirnya dia akan menemui hal-hal yang bisa merubah perspektif dia gitu loh. Oh ternyata gak serta-merta loh kaya raya terus gue bahagia aja gitu loh. Karena bisa saja seperti punya banyak hal, tapi kok rasanya kosong di dalam. Kayak gitu, oke? Memang sih, ya gitulah. Hahaha, ya. Jadi bahagia tuh emang dimulai dari dirinya ya. Oke, kembali ke sini. Jadi cinta yang kuliah di sini ya, kalian saling mencintai ya kan, kalian cocok gitu ya, dan ya mungkin karena kalian sudah bertransformasi juga, kalian bisa punya hubungan yang stabil sama orang ini gitu ya. Jadi gambaran pernikahan yang gimana ya? Ya pernikahan di luar sana kan macam-macam ya. Maksudnya kalau aku lihat di sini sih kalian bisa bahagia dengan pernikahan kalian gitu. Seperti itu ya. Kebahagiaan dalam pernikahan. Dan saya pikir di sini tidak kekurangan. Ini kayaknya kehidupan kalian sebelumnya ya. Banyak konflik, banyak hal yang ingin kalian sembunyikan kayak gitu. Banyak yang ingin kalian rubah kayak gitu. Oke, good luck buat grup 2. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih King of Swords, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aquarius, Leo, Scorpio, Taurus, ada Virgo, ada Gemini, ada Pisces, ada Sagittarius. Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian untuk hasil pembacaannya ya. Sesukses apa sih kalian di masa depan grup 3 yang memiliki King of Swords ya? Kalau aku lihat di sini, setelah kalian healing, sebenarnya kalian bisa meraih kesuksesan yang wow gitu. Di situ ada Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, ya kan? Jadi kalian jelas sukses. Dari sisi materi kalian sukses, ya. Pekerjaan kalian ke depannya lancar, ya. Kemudian pendapatan juga melimpah kalau aku lihat di sini. Intinya pekerjaan atau bisnis itu tetap challenging, tetapi bisa dikatakan lancar dan cenderung naik gitu ya. Pokoknya kestabilan finansial itu ada di tangan kalian kalau aku lihat di sini ya. Tetapi untuk melancarkan itu semua, abundance atau blessing masuk ke hidup kalian, bisa kalian manifestasikan ya di dalam hidup kalian. Untuk untuk bisa mendapatkan itu kalian memang harus healing di sini kalau aku lihat ya. Karena luka ini semacam jadi blok gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Jadi begitu kalian sudah cukup menyembuhkan luka tersebut ya, itu lumayan membuka pintu kesuksesan kalian sih sebenarnya. Ya, kalau aku lihat di sini kalian pekerja keras ya. Kalian sudah memanifestasikan kesuksesan itu ya. Kalaupun belum kalian rasakan ya ini on the way. Tapi aku melihat energinya ada di situ, sudah terlihat gitu ya. Cuman kalau kalian merasa, kalau aku lihat sih ini kayak hambatan ya, luka ini. Semua orang punya luka lah ya, wajar gitu ya. Kita semua butuh healing gitu.
Jadi kalau aku lihat di situ memang ya seperti yang aku bilang, itu menjadi blok atau penghambat segala kesuksesan yang terlihat di sini masuk ke hidup kalian. Jadi sebenarnya mereka sudah siap masuk ke hidup kalian, cuman luka ini ya, ini harus disingkirkan sih. Ya, berbicara soal healing memang kita juga nggak bisa memaksakan ya. Maksudnya, sembuh 100% gitu. Luka itu hilang 100%, nggak ada sakit-sakitnya, nggak ada sisa-sisanya gitu. Itu nggak bisa dipaksakan sih ya. Cuman setidaknya, kalau bisa aku sampaikan di sini dari sudut pandang aku aja, apa yang aku lihat ya, setidaknya kalian bisa berdamai dengan apapun yang pernah terjadi, ya. Sakit itu mungkin masih ada, tetapi kalau kalian sudah bisa berdamai, maksudnya kayak ya udah menerima, karena itu juga sudah terjadi gitu kan. Saat kalian menerima itu lumayan memberikan kesembuhan lah ya, walaupun sedikit untuk luka kalian. Walaupun di situ masih ada lukanya, tapi setidaknya itu sedikit menyembuhkan kalau aku lihat ya, dengan kalian berdamai di situ. Ya, berdamai dengan segala yang sudah terjadi, termasuk sakit yang kalian rasakan gitu ya. Berusaha mengasihi diri kalian. Soal memaafkan atau healing memang itu bukan hal yang bisa kita paksakan. Tapi untuk kita melangkah ke depan, setidaknya kita berdamai dulu dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Maksudnya berdamai, ya menerima itu, berbesar hati itu sudah terjadi gitu loh. Karena kalau kalian masih punya konflik di situ, kalau luka sih wajar ya kalau menurut aku. Tetapi konflik di sini kayak ada hal yang belum bisa kalian terima, tapi itu sudah terjadi gitu. Cuman kalian tetap masih sulit menerima itu. Jadi kalian berkutat aja di situ. Kayak ya walaupun itu sudah terjadi, kalian kayak tetap nggak terima gitu loh. Dan itu kayak selalu menahan diri kalian untuk itu seperti menahan diri kalian untuk melangkah ke depan. Padahal kalian orang yang sudah bekerja keras ya. Di sini kelihatan pekerja keras. Kalian bekerja dengan cinta, dengan passion ya. Dan itu sebenarnya yang membuat kalian sukses juga gitu ya. Jadi kayak ada pemisah sih sebenarnya. Kalian kayak ditarik di arah yang berbeda. Kesuksesan itu sebenarnya ingin dekat ke arah kalian, cuman ada energi yang menarik kalian ke belakang. Jadi kayak sukses itu sebenarnya tinggal kalian jangkau, ini kayak belum kalian raih gitu loh. Kalau belum kalian raih beneran ya, karena ini kan general reading, ini bisa sudah terjadi, bisa sedang berproses. Kalau proses itu jelas ya, bisa juga ya belum ke depannya, tapi udah terlihat ini energinya. Bisa sudah, sedang berproses, sedang dirasakan gitu ya. Bisa juga tidak dirasakan, tetapi ini sudah dekat sih kalau aku lihat kesuksesan ini. Kalaupun dekat itu relatif, yang pasti ini energinya sudah terlihat. Kalian memanifestasikan kesuksesan ini, ya sesukses itu sih kalian di masa depan kalau aku lihat. Sesukses itu. Ya, jadi kembali ke luka tadi ya. Ya luka itulah ya, belum bisa menerima hal itu ya. Itu yang membuat kalian itu kayak ditarik ke belakang gitu loh. Sedangkan kalian harusnya berjalan ke depan untuk meraih kesuksesan itu. Makanya yang aku bilang di sini arahnya jadi berbeda gitu loh. Karena kalian ditarik ke belakang oleh luka-luka masa lalu atau hal-hal di masa lalu yang belum bisa kalian terima di sini. Jadi sulit move on ke depan ya. Oke, jadi kuncinya adalah healing. Ya, tidak usah dipaksakan, tetapi setidaknya kalian bisa ya cukup menerima hal itu. Hal itu sudah terjadi, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Ya kayak gitulah ya intinya. Kemudian kalau aku lihat di sini
kalian itu orang yang sebenarnya ambisius di sini ya. Apalagi yang kalian pilih adalah King of Sword ya. Ambisius sekali. Ya, terserah sih mau pakai sekali atau tidak. Tapi ya cukup ambisius. Kalian punya banyak keinginan dan kalian bekerja keras untuk itu. Tapi kalau aku lihat sih banyak keinginan kalian yang bisa terrealisasikan di masa depan gitu ya. Oke, nah ini ada lagi penjelasannya. Ini ada hubungannya sama Three of Swords ya di sini dan Page of Cups. Bahwa kalian memang perlu healing. Perlu berdamai untuk kalian mempercepat ya progres meraih kesuksesan tersebut di hidup kalian, karena sebenarnya kalian sudah memanifestasikan ini, tapi ada penghalang, ada blok di situ. Bebaskan diri kalian untuk meraih itu. Kedepannya kalau aku lihat sih kalian bisa jadi orang yang cukup dicari ya, tapi yang pasti kalau yang kalian tanyakan tentang keuangan ini nggak usah khawatir, karena kalau aku lihat kemungkinan di depan suksesnya kalian dalam hal keuangan seperti ya lumayan di atas awan gitu loh. Jadi kalian memiliki lebih dari yang kalian butuhkan. Gimana ya? Ya gitu deh. Jadi apa yang kalian miliki itu lebih dari apa yang kalian butuhkan. Ya artinya kalian berlebih gitulah ya. Intinya seperti itu. Jadi justru kalau aku lihat di sini ya, kedepannya kalian itu lebih cenderung menikmati pekerjaan kalian dan tidak memikirkan uang lagi. Karena mungkin uangnya sudah banyak gitu. Jadi orang kalau sudah dalam keadaan seperti itu, dia lebih ke menikmati pekerjaan yang membuat dia bahagia gitu. Dulunya sih mikirnya duit ya. Tapi selanjutnya setelah uang itu mereka dapatkan, mereka udah gak mikir uang, mereka cuma berpikir bagaimana memuaskan mereka melalui pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu bagian dari passion, kecintaannya, dan kebahagiaannya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, kedepannya aku lihat kalaupun kalian berkarir di luar ya, kalian cenderung bebas, cenderung bisa memilih atau leluasa menjalankan apa yang kalian suka di sini. Ya mungkin kalian mendapatkan posisi impian kalian diperhitungkan sehingga kalian lebih leluasa menjalankan pekerjaan kalian dan memilih apa yang benar-benar kalian inginkan. Dan kalau kalian itu kecenderungannya adalah berwirausaha atau berbisnis sendiri gitu ya, terserah sih sendiri atau punya partnership gitu ya misalkan. Di sini aku melihat kalian jadi memang sukses banget dengan bisnis tersebut ya, sehingga kalian nggak terlalu bekerja keras di bisnis itu. Jadi ya udah itu stabil aja. Profitnya cenderung stabil atau naik gitu sih. Tapi aku melihat kalau urusannya di bisnis, kesuksesannya itu adalah bisnis itu bisa terbang dengan stabil dan kalian udah nggak usah susah payah lagi mempertahankan itu. Jadi mereka udah terbang kayak effortless. Ya udah terbang aja gitu. Dan itu selalu memberikan profit buat kalian. Kalian bisa menjalankan hal lain atau apapun itu yang kalian suka dalam hal pekerjaan atau menambah project ya, tanpa memikirkan atau terlalu memikirkan bisnis yang tadi aku bilang sudah terbang itu gitu. Mungkin bisnis itu bisa jadi tambang kalian atau pegangan kalian ya. Jadi ya pegangan untuk hidup kalian dan kalian cukup nyaman dengan hidup kalian secara materi, dan itu juga bisa kayak membiayai project yang ingin kalian kerjakan. Ya misalkan kalian mau membiayai project tertentu atau membuat bisnis lagi atau ya sekedar untuk charity gitu ya, atau apa ya kayak gitu ya, maksudnya sekedar untuk berbagi gitu loh. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Jadi
Kalau kalian sedang berada di masa sulit, sedang melepaskan diri dari rasa nggak enak, rasa sakit, rasa takut, rasa resah, ya kan? Ya udah jalani prosesnya, bebaskan diri kalian, karena keluar dari situ ya udah. Kalau aku lihat ya seperti yang aku bilang tadi, itu adalah manifestasi yang sedang berjalan kalau aku lihat di sini ya. Keluar dari situ kalian bisa dapatkan kesuksesan itu ya. Di sini ada Ace of Pentacles, Wheel of Fortune. Jadi kedepannya ada kemungkinan kalian itu kalau karirnya di luar, kalian kayak dapat kepercayaan untuk handle atau menjalankan sesuatu, dan kalian membuktikan itu. Kalian bisa memberikan kepuasan dari hasil kerja kalian gitu ya. Ya maksudnya orang-orang di tempat kerja, atasan kalian atau siapapun itu di situ mengakui itu. Dan hal itu yang membuat kalian itu semakin kuat atau bisa mendapatkan kesempatan lebih. Atau itu adalah gerbang kalian untuk lebih sukses lagi, untuk diperhitungkan. Tapi aku melihat ada opportunity di situ, ada kesempatan di situ dalam hal karir, dan itu memang seperti keberuntungan buat kalian bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, kalau kalian itu lebih ke berbisnis ya, di sini bisa jadi ada investor ya, atau ada orang yang tertarik dengan bisnis kalian. Oke? Atau kalian awalnya iseng-iseng merintis suatu bisnis yang kalian itu tidak ekspektasikan bahwa itu akan menjadi besar. Jadi kayak sebenarnya kayak kecelakaan aja gitu loh. Ya udah, mungkin kalian ekspektasinya hanya sekedar asal ini ada untung, asal berputar ya nanti lihat aja gitu. Ya kecil-kecil nggak apa-apa lah, mungkin kalian mikirnya seperti itu. Keuntungan kecil ya udahlah nggak apa-apa gitu, kayak sekedar coba-coba iseng-iseng kayak gitu. Tapi justru itu melebar gitu loh bisnis itu, dan berkembang, dan justru itu sukses dan bisa menjadi pegangan kalian. Ada kan orang yang seperti kecelakaan, tapi justru dari kecelakaan itu membawa kesuksesan besar di hidup mereka. Oke. Nah, aku melihatnya di sini memang perjalanan kalian tidak mudah ya. Di sini ada Nine of Wands, ada Ten of Wands. Jadi memang berat gitu. Mungkin kalian sampai pada pikiran, ya udahlah, gue nggak usah berekspektasi tinggi-tinggi. Walaupun di awal kalian terlihat punya banyak keinginan gitu ya untuk direalisasikan. Tapi kalau lihat di sini, mungkin kalian sudah berusaha tapi kayak titik terangnya itu nggak ada. Kalian nggak melihat itu. Ini ada persamaan dengan grup 1 sih kalau aku lihat ya. Jadi kayaknya kalian merasa udah kehabisan energi, udah capek gitu ya. Jadi ya udahlah, gue berusaha keluar dari sini, gue berusaha aja untuk bisa survive di sini. Ya udahlah, ada masa kalian itu malas berharap sebenarnya, tapi bukan berarti berhenti berusaha. Ya kalian tetap berusaha untuk ya bekerja, mencari, ya gitulah ya, karena itu memang sudah tipikal kalian King of Swords. Malas berharap itu maksudnya mengingat dulu kalian punya ambisi yang banyak ya, yang besar ya, keinginan yang banyak gitu loh ya. Kalian malas berharap pada hal itu lagi. Kalian udah malas berekspektasi ke situ lagi. Ya udah, jadi kalian biasa-biasa aja terus ya, seperti yang gue bilang, bekerja aja biasa gitu. Walaupun sudah malas berharap kan bukan berarti berhenti bekerja, karena ya itu keharusan juga kan, bekerja mencari uang gitu loh ya. Ya keharusan lah ya, setidaknya di mata kalian lah ya di sini kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang mungkin ya ini itu tidak lepas dari ini, juga ada hubungannya sama healing tadi. Ya memang sih ujian kalian atau tantangan kalian itu banyak, besar gitu. Cuman bisa jadi ini punya kontribusi juga soal luka hati ini, dan kayak penerimaan gitu loh. Itu punya kontribusi juga. Mungkin itu kayak pelumnas bisa jadi. Jadi begitu hal itu sedikit dimuluskan, kalian bisa berdamai di situ, jalannya tuh cenderung lancar. Jadi itu kayak melicinkan gitu. Oke. Bisa jadi seperti itu.
Ten of Cups. Di sini ada King of Cups. Aku melihat ke depannya sih kalian kayak ya cukup bahagia ya. Bahagia itu kan bukan berarti teriak-teriak ya. Maksudnya apa coba teriak-teriak? Tapi gini, kalau aku lihat di sini di King of Cups ini adalah di sini ada Ten of Cups juga ya. Ini kebahagiaan yang cukup spiritual gitu loh. Ya jadi bukan kebahagiaan sesaat, tapi mereka sudah paham apa itu happiness bagi mereka. Dan mereka cenderung bahagia akhirnya. Bahagia ya bahagia dari dalam sih kalau aku lihat di sini. Bahagia dengan hidup mereka, bahagia dengan diri mereka, bahagia dengan pekerjaan mereka, dan itu akhirnya bertambah lagi ya profitnya gitu ya, kesuksesannya gitu. Saat kalian sudah mulai bahagia itu kayak makin melimpah kalau aku lihat di sini ya, kesuksesan kalian atau minimal materi. Tapi kalau ya jelas materi lah ya, karena kalau bahagia kan kalian sudah bahagia juga. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ya jadi orang yang cukup bahagia dan bijaksana kalau aku lihat ya, di masa depan kalian jadi disegani. Maksudnya orang bisa aja kaya tapi belum tentu mereka bahagia. Nah, kalau aku lihat di sini kalian sukses dan kalian bahagia. Tapi sebelum mencapai kesuksesan itu, bisa jadi kalian itu sudah cukup spiritual dan cukup bahagia gitu. Sampai akhirnya kalian bisa memanifestasikan lebih lagi ke ke dalam hidup kalian ya. Memanifestasikan hal lebih dalam hidup kalian. Ini konteksnya kesuksesan, oke? Ya, itu yang aku lihat. Aku melihat di sini kemungkinan ya. Di saat itu kalian mendapatkan sosok pasangan yang idaman. Bisa jadi pasangan kalian itu adalah idaman orang-orang di luar sana juga gitu ya. Jadi kayaknya di saat itu kalian lengkap gitu loh kebahagiaannya. Bukan hanya pekerjaan dan hidup kalian ya, tapi kalian bisa dapat partner hidup yang cocok gitu loh sama kalian. Bayangkan di situ King of Cups dan ini Queen of Cups gitu loh. Kalian benar-benar cocok. Ya jadinya kalian happy gitu dalam hubungan itu. Ya, itu yang kulihat di sini. Jadi sesukses itu kalian di masa depan. Oke, good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 3.